Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Citra Lestari dengan NIM 25030101040. Di sini saya akan membuat video tugas UAS mata kuliah Teori dan Sejarah Sastra, di mana saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup teori sastra serta perjalanan sejarah sastra Indonesia beserta contoh karyanya. Yang pertama itu ada ruang lingkup teori sastra. Nah, teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari prinsip-prinsip hukum, kategori, dan kriteria karya sastra. Sederhananya, teori ini itu seperti alat atau pisau analisis kita untuk membedah sebuah karya. Menurut N.H. Abrams, ada 4 koordinat utama dalam teori sastra. Yang pertama itu pendekatan ekspresif, ya, fokusnya itu pada pengarang pencipta. Yang kedua itu ada pendekatan mimetik, ya, melihat bagaimana karya sastra meniru atau menggambarkan kenyataan dunia nyata. Yang ketiga itu ada pendekatan pragmatik yang menilai bagaimana dampak karya tersebut bagi pembaca. Yang keempat ada objektif, menganalisis karya dari struktur sendiri seperti alur, tokoh, dan gaya bahasa tanpa melihat faktor luar. Selanjutnya sejarah dan periodisasi sastra Indonesia. Nah, sastra Indonesia terus berkembang seiring dengan kondisi dan sosial politik bangsa. Berikut adalah periodisasinya. Yang pertama itu ada Angkatan Balai Pustaka tahun 1920-an. Ciri utamanya itu adalah penggunaan bahasa Melayu formal dan tema yang berkaisar pada konflik adat seperti kawin paksa. Contohnya itu novel dari Siti Nurbaya, karya Marah Rusli. Ini adalah simbol perlawanan anak muda terhadap tradisi kolot tersebut. Yang kedua itu ada Pujangga Baru tahun 1930-an. Nah, di masa ini tuh sastra udah mulai berkembang dengan membawa semangat nasionalisme dan juga modernitas. Bahasanya lebih lebih dinamis. Contohnya itu ada karya layar terkembang karya Sultan Takdir Alis Jabana yang menggambarkan sosok perempuan modern yang berpendidikan. Yang ketiga itu ada Angkatan 45 era kemerdekaan. Gayanya itu lebih ekspresif, bebas, dan tidak bertele-tele. Sering disebut aliran realisme. Nah, contoh karyanya itu ada Puisi Aku dari karya Chairil Anwar. Puisi ini itu mencerminkan bagaimana semangat kebebasan individu yang luar biasa. Yang keempat itu ada Angkatan 66 hingga Orde Baru. Sastra di era ini banyak digunakan sebagai alat proses sosial politik dan juga terhadap situasi negara gitu. Contoh karyanya itu ada kumpulan puisi Tirani dan Benteng karya Taufik Ismail. Yang kelima itu ada Reformasi dan Kontemporer tahun 2000-an dan sampai sekarang. Nah, sastra kini lebih bebas, lebih mengeksplorasi tema seksual, religi, hingga kritik sosial yang terbuka. Contohnya itu kayak karya Laskar Pelangi dari Andrea Hirata atau Saman karya Ayu Utami. Dari sejarah ini kita belajar bahwa karya sastra bukan sekedar tulisan, tapi juga cerminan dari zaman di mana ia diciptakan. Teori sastra membantu kita memahaminya dan sejarah memberikan kita konteksnya. Demikian penjelasan dari saya tugas UAS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.